Kabar gaib dari seorang yang ahli ma'rifat mengatakan bahwa Indonesia akan segera memimpin peradaban Islam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi tentang pernyataan katanya ada kabar gaib yang diterima oleh seorang yang ahli ma'rifat mengatakan bahwa Indonesia sebentar lagi akan menjadi pusat peradaban Islam dunia. Luar biasa ini. Ini adalah kabar yang luar biasa. Kalau seandainya iya, maka kami Al-Fakir Al-Mu'alim sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, sangat bangga. Karena Indonesia telah diberikan amanah oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah, akan menjadi pusat peradaban Islam dunia. Dan ini adalah merupakan cita-cita, tujuan terbesar daripada guru kami Al-Maghfurlah Ki Haji Maimun Zubair rahimahullah ta'ala. Beliau senantiasa mendidik kepada kami agar kami berjuang, berusaha menjadikan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang maju dan religius. Oleh sebab itulah beliau Al-Maghfurlah Ki Haji Maimun Zubair mengirimkan santri-santrinya, mendidik santri-santrinya ke seluruh Nusantara ini. Salah satunya kami sendiri Al-Fakir Al-Mu'alim. Bahkan kami disuruh untuk mendidik orang-orang awam mempelajari Al-Quran dengan benar, dengan baik, untuk mendidik membaca kitab kuning dengan baik. Sehingga kami Al-Fakir Al-Mu'alim menyusun salah satu metode mudah dan cepat belajar membaca kitab kuning gundul, yang kami beri nama metode Al-Mu'alim. Cara mudah dan cepat belajar membaca kitab kuning gundul. Hanya satu jilid saja berisi 50 halaman. Bahkan nih, di dalam channel YouTube Al-Mu'alim Center ini pada awal-awalnya ada playlist, ada 2 playlist. Yang pertama playlist cara cepat membaca kitab kuning gundul. Ya, di dalam playlist cari saja di playlist. Kemudian ada lagi playlistnya yaitu metode Al-Mu'alim yang berisi 50 video lebih, karena setiap halamannya satu video. Inilah salah satu tujuan kami untuk membuka channel YouTube Al-Mu'alim Center pada awalnya itu. Ingin mendidik, mengajak kaum muslimin wal muslimat di Nusantara agar pandai membaca Al-Quran, faham tentang hadis, juga paham tentang kitab-kitab kuning gundul dengan baik dan benar. Lah, kalau seandainya umat Islam ini sudah mayoritas, artinya mayoritas itu terbanyak. Setiap kampung, setiap RT, setiap gang, setiap sudut-sudut jalan kota, setiap mana saja, kaum muslimin wal muslimat itu pintar-pintar dan pandai-pandai, mahir-mahir baca Al-Quranul Karim, faham tentang hadis-hadisnya Rasulullah, faham tentang seluk-beluk nuzulul Quran, ya, asbabun nuzulul Quran, sebab-sebab turunan Al-Quran, tahu tentang hadisnya Rasulullah yang menafsir tentang Al-Quran, paham tentang tafsir Al-Quran, paham tentang fikih, paham tentang usul fikih, mendalam tentang akidah dan tasawufnya. Insya Allah Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam dunia. Tapi ini masalahnya mohon maaf, banyak orang-orang awam di Nusantara masih terlalu sangat awam, di bawah standar. Bahkan kalau diajak ngaji yang serius nggak mau itu rata-rata. Ngaji kok mikir, ngaji itu ya guyon begitu. Jadi seolah-olah Islam itu hanya guyonan, sekedar guyonan saja. Lah bagaimana Indonesia akan menjadi pusat peradaban Islam dunia kalau memang mayoritas mental umat Islam seperti ini?
Kalau dikasih doa-doa ijazah yang mendatangkan harta yang sakti, wah langsung banyak tuh subscriber, penontonnya banyak tuh yang nge-like, yang komentar. Ini bahkan mohon maaf, banyak ustadz-ustadz abal-abal yang belum tahu tentang seluk-beluk hadis. Wong Quran saja juga belum fasih, tapi buka channel-channel YouTube. Masalahnya, mengapa sih banyak pengikutnya? Karena pengikutnya orang-orang bodoh. Orang-orang bodoh di bawah standar. Sehingga ada orang-orang yang baru belajar ngaji, baru belajar hijrah, sudah menjadi panutan. Masya Allah, ini akan sesat menyesatkan. Lagi mana sih umat Islam Indonesia ini kan terbanyak, jumlahnya terbanyak. Tetapi jarang yang sholat. Jarang yang sholat, coba bayangkan. Padahal dalam surat An-Nisa ayat ke-142, ciri-ciri orang munafik saja sholat. Orang munafik itu sholat, tapi sholatnya malas-malasan. Lah orang Indonesia ini ngakunya Islam tapi nggak sholat. Ini lebih jahat daripada munafik. Lebih munafik daripada munafik. Coba lihat surat An-Nisa ayat ke-142. An-Nisa ayat 142. Qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafiqina, perhatikan ini. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik, sesungguhnya orang-orang munafik yang disebut oleh Allah. Orang munafik nih, yukhadi'un Allah, yaitu menipu oleh mereka Allah kepada Allah, wa huwa khadi'um, sedangkan Allah yaitu menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu, dan apabila berdiri oleh mereka orang-orang munafik itu, ila sholati, menuju sholat, qamu, maka berdiri oleh mereka kusala, dalam keadaan malas-malasan. Jadi orang munafik itu masih sholat, bahkan sholatnya berjamaah, hanya saja malas-malasan, gak sungguh-sungguh. Lah orang Indonesia berapa tuh setiap RT, setiap rumah saja ngakunya Islam, tapi berapa yang meninggalkan sholat? Masya Allah. Orang munafik saja masih sholat di masjid, masih jamaah, hanya saja malas-malasan. Lalu bagaimana kalau umat Islam ngakunya Islam tapi nggak sholat? Ini kan lebih jahat daripada munafik. Mbahnya munafik ini. Yura'una nasa, yura'una, pamer oleh mereka orang-orang munafik an-nasa, pada manusia. Kalau memiliki harta melimpah ruah, pamer-pamer. Sukanya pamer-pamer, ibadahnya pamer-pamer. Jadi ibadah itu harus tunjuk-tunjukkan kepada orang, pamer gitu. Itulah ciri-ciri orang Indonesia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak berzikir oleh mereka orang-orang munafik Allah kepada Allah illa qalila, kecuali sedikit saja. Coba kita bayangkan nih, kalau diajak zikir yang lama-lama, malas. Kalau diajak ngobrol, orang Indonesia itu pintar-pintar ngomong. Siapapun ngomong, semuanya ngomong. Makanya kalau sepak bola itu pinter komentatornya daripada pemainnya. Walaupun timnas sepak bola Indonesia itu belum pernah masuk Piala Dunia. Dunia ini loh ya. Kalau kita ingin menjadi pemimpin peradaban Islam dunia, judulnya dunia. Indonesia pernah lah, timnas Indonesia, sepak bola Indonesia dulu zaman masih dijajah oleh Belanda. Itu pernah masuk ke Piala Dunia. Tapi sekarang Masya Allah, lawung Asia saja masih keteteran, Asia Tenggara saja juga masih keteteran, apalagi masuk Asia, apalagi masuk dunia. Tetapi nih, komentator, para penonton, supporter sepak bola Indonesia itu semuanya pinter ngomong. Semuanya pinter ngomong. Itu orang Indonesia nggak malu. Enggak malu, kita saja saya yang malu. Saya itu sering malu kalau ke Arab Saudi, kalau ke Timur Tengah. Malu kenapa? Sering diolok-olok, sering diejek-ejek oleh teman-teman, oleh para ulama. Orang Indonesia itu memalukan, tetapi ya itu tadi. Orang Indonesia kalau diajak ngaji sulitnya luar biasa. Tetapi kalau diajak ngobrol, ngomong politik, semangat semuanya, itulah orang Indonesia. Mari kita bertobat kalau kita ingin menjadi pemimpin peradaban Islam dunia.